Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena di sore hari ini kita kembali lagi bisa saling bermuwajahah. Kita bertemu di setiap Jumat sore, dan saya tidak tahu ini sudah yang keberapa. Ya, dihitung nggak ketua? Ya, yang pasti sudah lebih dari 3 bulan ya. Iya, sudah lebih dari 3 bulan, dan alhamdulillah bisa masih bisa dilaksanakan meskipun dengan jumlah peserta yang tidak signifikan ya, kadang ada 10, kadang kurang, kadang lebih. Tapi kita bersyukur karena masih bisa kita laksanakan. Ini adalah salah satu komitmen kita dalam organisasi Fajar ini. Memang sudah diagendakan dulu bahwa selain kita itu menyalurkan bantuan Al-Quran, kita juga harus saling mengisi, khususnya di internal pengurus, yang kemudian melebar. Kita juga buka kepada seluruh relawan-relawan Fajar. Ya, alhamdulillah. Baik, tidak berpanjang kalam, ini sudah jam 5 lebih 15. Saya akan melanjutkan materi ibadah ya, sebagaimana memang yang diamanahkan kepada saya secara khusus itu ya terkait dengan ibadah. Nah, saya tadi dalam perjalanan ke Ndrekang kemudian ke sini itu sudah memikirkan, kayaknya kita cocoknya berbicara puasa ini. Iya. Karena memang dalam waktu dekat, kalau saya tidak salah 21 atau 20 ya. Ya, antara itu kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Dan tentu kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Ya. Ya, puasa itu masuk dalam segmen ibadah ya, dimana sebelumnya dalam materi-materi saya terakhir kalau saya tidak salah itu menjelaskan tentang sholat ya. Oh, toharo ya, tentang kan sholatnya sebelumnya ya. Kemudian kemarin kita masuk pada toharo ya. Toharonya tuntas nggak kemarin ya? Kayaknya baru sampai wudhu ya. Tayamum. Mandi wajib, tapi mandi wajibnya simple aja ya. Iya, mandi wajibnya simple. Nggak apa-apa. Boleh juga tuh mandi suci itu. Istilah baru ya. Iya, mandi suci. Iya. Mandi wajib. Ya. Baik ya. Puasa itu nanti di bulan Ramadan itu kita akan banyak mendengarkan tentang ceramah-ceramah yang bertemakan itu ya. Bahkan kadang kita yang di masjid itu bisa menebak, wah ini hari pertama ustadznya bicara tentang itu, nanti hari kedua itu lagi, hari ketiga itu lagi. Sering terjadi kesamaan-kesamaan judul di bulan puasa karena memang para ustadz itu tidak pernah saling berkompromi apa yang akan kita bahas berikutnya dan seterusnya. Ternyata sama. Nah, mungkin pada kesempatan sore hari ini bisa juga nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akan menjelaskan hal-hal yang sifatnya fundamental saja dulu terkait dengan ibadah puasa. Artinya bahwa
sebenarnya puasa itu sudah kita tahu ya, sudah kita paham bahwa puasa itu, terutama puasa Ramadan itu adalah wajib ya. Kemudian dalilnya seperti yang telah kita baca tadi di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, itu menjelaskan tentang puasa. Tetapi ada kajian yang menarik yang bagus untuk kita lihat dari sisi puasa itu adalah apa yang kemudian disebut oleh Imam Al-Ghazali Asrarus Siyam, rahasia puasa. Nah, ini menarik. Yang namanya rahasia ya, pasti semua orang itu pengen tahu ya, pengen tahu. Yang namanya rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi. Nah, puasa itu juga begitu. Ada sesuatu yang tersembunyi pada puasa itu. Ada sesuatu yang sifatnya rahasia pada puasa itu, yang mungkin sejatinya tidak diketahui oleh kebanyakan di antara kaum muslimin. Tetapi justru yang diketahui oleh kaum muslimin itu hanya yang nampak-nampak saja pada puasa. Apa saja yang nampak-nampak itu? Yaitu kita itu menahan diri, kita itu tidak makan, tidak minum. Nanti kalau waktunya sahur kita makan, nanti kalau kita berbuka juga waktunya kita makan. Itu kan nampak ya, nampak. Nah, bahkan mungkin menjadi rutinitas. Tetapi menarik bagi Imam Al-Ghazali, ada sesuatu yang beliau coba untuk angkat dalam karya beliau ya, Ihya Ulumuddin itu bagaimana kemudian kaum muslim itu harus mengetahui rahasia-rahasia puasa, asrarus siyam, manfaatnya agar puasa kita itu semakin kokoh, puasa kita itu semakin kuat, bukan sekedar mengerjakan rutinitas saja, bukan sekedar menahan saja, tidak seperti itu. Nah, salah satunya contohnya begini, kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dari sekian ibadah ya, sholat, mungkin kita taklim begini itu adalah ibadah, bersedekah itu juga ibadah, haji, zakat itu semua adalah ragam dari ibadah. Bahkan kita dengan senyum ikhlas saja juga adalah ibadah. Kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ternyata puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang betul-betul melatih keikhlasan manusia. Melatih keikhlasan manusia. Sholat itu juga melatih keikhlasan. Sholat itu kan kita tidak boleh terpaksa, harus ikhlas, kita harus hadirkan niat ya. Semua ibadah juga harus ikhlas. Tetapi berbeda sedikit dengan puasa, karena ini puasa betul-betul melatih orang untuk ikhlas dan tidak bisa dibohongi keikhlasannya. Nah, saya jelaskan lebih detail. Contoh puasa ya. Contoh puasa. Orang kadang puasa itu ya, sholat ya. Orang kalau sholat itu kelihatan ya. Itu kelihatan, oh dia lagi sholat. Bisa dilihat oleh orang lain. Oh dia lagi sholat, dia lagi ruku, dia lagi sujud. Oh itu lagi pakai peci, itu kelihatan itu. Orang bersedekah sama, meskipun diam-diam tetap biasanya itu akan mudah saja untuk didata. Seperti kalau pajak kan, kalau pajak menerima sumbangan itu pasti akan dicatat. Artinya bahwa sedekah itu orang yang melakukan ibadah itu ketahuan ya. Haji jelas, orang kalau pergi haji bahkan diupacarakan dulu, dibikin pengajian. Jadi semua sekampung itu tahu kalau oh si A ini bapak ini mau pergi haji, mau pergi umrah ya. Nah ini kalau yang namanya puasa itu beda ya. Puasa meskipun dia itu melakukan yang namanya sahur ya, dia itu bangun dan nanti juga kelihatan di masjid berbuka puasa, itu tidak ada jaminan bahwa orang itu betul-betul puasa.
Ya, tidak ada jaminan. Ya. Dan disinilah kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa betul-betul diuji keikhlasan seseorang ketika berpuasa, karena arti dari puasa itu kan menahan, ya, menahan. Sehingga memang banyak hal yang harus kita tahan di situ. Mulai sejak kita tadi kita makan sahur, ya, sampai nanti kita berbuka, itu kalau definisi Al-Ghazali bukan sekedar kita menahan diri dari makan dan haus, ya, bukan sekedar menahan diri dari melakukan hubungan seks begitu, tetapi sesungguhnya seluruh anggota tubuh kita itu sejatinya adalah juga dalam rangka berpuasa. Tangan jari-jari kita itu berpuasa, raut wajah kita juga ikut berpuasa, anggota tubuh kita itu berpuasa, langkah kita juga ikut berpuasa, ya. Sehingga kemudian makna dari puasa itu bisa menjadi lebih luas dibandingkan dengan makna yang kita baca di buku, sekedar menahan lapar, haus, dan hubungan di siang hari. Nah, inilah contoh salah satu bahwa hikmah atau asrar di balik puasa itu melatih keikhlasan seseorang, melatih kejujuran seseorang, karena kita tidak bisa betul-betul menyadari bahwa apakah kita beribadah dengan baik atau tidak. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke definisi puasa, artinya adalah menahan diri, ya. Nah, sekarang dalam konteks era 4.0, 5.0 itu juga sudah mulai mengarah kepada apa yang melekat pada kita itu juga harus kita tahan. Ujian yang dulu dialami oleh Rasulullah, ujian yang dialami oleh orang tua kita, ujian yang kita hadapi sekarang itu berbeda konteksnya ketika berpuasa, ya. Contoh yang paling signifikan untuk konteks kita hari ini adalah kadang kita itu memang sudah betul, kita sudah menahan diri dari lapar, dari haus, ya, dari hubungan secara fisik seperti itu, tetapi rupanya kita tidak bisa menahan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan di luar dari itu. Ya, contoh kebiasaan menggunakan gadget atau menggunakan media sosial, apalagi itu kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, contohnya. Nah, maka sebenarnya itu harus kita puasakan juga, ya. Maka ada beberapa kemudian solusi bahwa sesungguhnya ketika kita puasa, harus puasa itu dikembangkan maknanya, bukan sekedar kita menahan lapar, haus, tetapi sesungguhnya hal-hal yang membuat kita itu terlalu euforia di dunia itu juga harus kita tahan. Sebenarnya kan yang kita tahan itu adalah hal-hal yang artinya bahwa itu adalah penyakit-penyakit dunia. Contoh makan, itu kan makan itu bisa menjadi penyakit. Maka kemudian kita dilatih untuk menahan, tidak makan, tidak minum, untuk merasakan seperti apa penderitaan orang-orang yang tidak makan dan tidak minum itu. Ya. Artinya bahwa kita dilatih di situ agar apakah kita bisa berada pada posisi orang yang merasakan kondisi seperti itu. Nah, makan dan minum itu adalah sesuatu hal yang menjadi bukan lagi sekarang menjadi kebutuhan, tetapi menjadi tren. Nah, tadi dari arah Ndrekang itu sekarang ada bakso baru tuh. Ya, udah kesana belum? Saya udah kesana. Kebetulan yang punya itu adalah teman dekat juga, ya. Jadi kemarin waktu kesana itu harusnya lama, tapi karena tahu dikasih space yang khusus dan pelayanannya cepat. Ya enak sih, enak, serius enak banget. Iya. Ya siapa tahu mau kesana boleh. Buka puasa hari pertama di sana boleh. Iya, itu rasa-rasanya kayak bakso-bakso di kota lah, ya. Saya kalau di Makassar, kalau di Jawa, di Jogja itu kan ada bakso juga yang enak, itu mirip-mirip gitu. Ya. Nah, itu makanan sekarang sudah menjadi tren, ya. Nah, saya lihat orang-orang di sana itu jauh-jauh datang. Itu saya lagi duduk-duduk di sana, itu rombongan dari Maroko 2 mobil, ya.
tuh khusus katanya untuk makan bakso. Ya. Sebelumnya cerita-cerita dengan ownernya itu, sebelumnya datang Pak Kadis, Pak Desa, ya Pak Camat, macam-macam. Nah tadi saya lewat itu ada lagi rombongan Desa Semilan, itu di desa saya ada Pak Sekdes, tadi saya lihat, saya pip begitu, gitu. Jadi masya Allah ya. Nah itu contohnya bahwa makanan sekarang itu sudah menjadi tren ya, sehingga puasa itu untuk melatih kita sebenarnya jangan sampai kemudian kita itu masih terlalu mengedepankan hawa nafsu kita. Salah satunya hawa nafsu makan itu. Nah, dan ini hanya simbol sebenarnya. Seluruh jenis-jenis yang bisa membuat kita itu tidak menahan hawa nafsu kita itu prinsipnya sama. Makanan itu hanya simbol saja sebenarnya, yang kemudian bisa dikiaskan dengan contohnya handphone, ya. Pengaruh dunia itu. Ya. Nah, saya coba tarik ke momen Anda ya, karena masih muda semua. Bahkan puasa itu dalam definisi yang lain itu bisa menahan diri dari kemudian luapan atau gejolak ini ya, cinta asmara pemuda dan pemudi. Maka kemudian ada istilahnya puasa wija. Itu kalau di Jawa itu ada puasa wija. Pasti baru dengar ya. Ada tahu apa itu puasa wija? Wija itu dari kata wijaiyah, yaitu hadisnya itu memang bunyinya wijaiyah, artinya puasa untuk fungsinya menahan diri bagi laki-laki yang sudah kebelet nikah ya, kebelet untuk memiliki pendamping hidup, tapi belum mampu secara ekonomi ya, fisik, mental dan seterusnya, maka itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya, termasuk perempuan juga sama. Jadi artinya bahwa puasa itu adalah salah satu juga instrumen untuk melatih diri kita, menjadikan diri kita itu bisa lebih kemudian menjaga atau meredam itu, dari meredam nafsu, hawa nafsu, emosi dan seterusnya. Jadi sesungguhnya luar biasa sekali itu manfaat puasa itu. Ya. Belum lagi kalau berbicara kesehatan dan seterusnya. Nah, saya kembalikan lagi tadi kepada apa yang kemudian dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ini nanti mungkin di lain kesempatan itu bisa kita buka bukunya, itu dalam Ihya Ulumuddin. Itu Al-Ghazali memang panjang menjelaskan rahasia-rahasia orang itu kenapa harus puasa dan apa sesungguhnya maksud dibalik puasa itu. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa puasa itu memberikan kemudian kita pelajaran agar kita memiliki keikhlasan yang tinggi, kita memiliki kesabaran yang tinggi, ya, yang kemudian bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, ya, dan juga berhubungan, itu hanya sekedar simbol. Tetapi sesungguhnya berpuasa itu bagaimana kemudian kita bisa mempuasakan seluruh diri kita, keinginan-keinginan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Dan bulan puasa itu hanya sekedar tempat untuk kemudian kita riyadhah, latihan. Nanti sesungguhnya yang paling menguji kita adalah di luar bulan Ramadan seperti ini. Ya, di luar bulan Ramadan seperti ini itu kita betul-betul diuji. Ya. Luar biasa sekarang tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Ya. Contoh yang mungkin sangat hangat dengan kita, sekitar 4 hari yang lalu itu saya mengikuti pengajian IJMI secara daring yang dilaksanakan oleh IJMI Pusat. Itu temanya adalah bagaimana kita meredam kekerasan seksual pada anak. Ya. Jadi di situ ada data-data yang dipaparkan oleh pemateri. Nauzubillah, saya baru tercengang juga ternyata di masa-masa pandemik ini ternyata yang namanya kekerasan seksual itu jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019 ke bawah itu tidak se ekstrim tahun 2019, 2020, 2021. Iya.
Salah satu yang menjadi faktor kenapa terjadi maraknya kekerasan seksual tadi, kekerasan seksual itu seperti hamil ya, di luar nikah ya, anak-anak seperti itu sudah aborsi ya, dan seterusnya. Itu salah satu penyebabnya karena selama pandemik ya memang anak-anak itu pada di rumah, tetapi ketika di rumah itu semuanya menggunakan teknologi, semuanya menggunakan handphone, dan dengan handphone itu semuanya bisa berselancar. Dengan komunikasi dunia maya itu bisa dilakukan. Jadi nauzubillah sekali. Ya, artinya bahwa ini semua adalah tantangan kita yang kalau kita ambil atau kita tarik dalam definisi puasa, nah itu semua yang perlu kita tahan. Iya, bukan lagi bukan sekedar menahan makan, menahan minum dan seterusnya, itu bukan. Tetapi kemudian Imam Al-Ghazali memberikan peringatan kepada kita bahwa puasa itu harus kita tarik maknanya lebih luas. Iya. Yang kemudian itu bisa berfungsi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terlalu tergiur dengan kehidupan dunia, contohnya seperti itu. Iya. Kita jangan sampai kemudian terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Dan itu semua bisa dibatasi dengan puasa. Puasa itu enggak gampang, saya katakan enggak gampang. Puasa itu berat, ya. Sehingga kalau kita ingin meredam amarah, hawa nafsu, termasuk kita ingin melatih agar tidak terlalu cinta dunia, kita ingin melatih agar tidak terlalu cinta kepada makanan-makanan yang enak, nah itu dengan puasa. Saya ngalamin sendiri. Saya kalau hari Senin dan hari Kamis kan ikut puasa dengan santri di pesantren itu ya, pasti bangun untuk sahur ya. Tapi nanti kalau udah berangkat ke kampus hari Senin ada rapat, terus disediain makanan-makanan yang enak, nanti siang disediain juga nasi kotak enak-enak lagi. Disitulah diuji. Wah, biasanya gagal saya. Udah. Biasanya saya tanya, udah makan aja, jauh lo perjalanan ke JJ, besok-besok lagi aja puasa. Akhirnya betul saya nggak puasa. Iya. Kemudian karena saya juga tahu ilmunya, ini kan cuma puasa sunnah, nggak apa-apa. Akhirnya jadi nggak puasa jadinya. Nah itu loh, menahan atau bagaimana kemudian melawan itu tuh ya nggak gampang. Kalau di bulan Ramadan ya gampang aja, karena semua orang sedang berpuasa. Iya, gampang kalau di bulan Ramadan. Tetapi di luar itu, kita mau puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya. Puasa mungkin nanti hari-hari tertentu yang kita dianjurkan berpuasa di situ. Jadi itu adalah tips yang sangat berharga sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali, agar kita itu bisa menahan diri kita agar tidak terlalu cinta dunia. Ya. Di sisi lain juga kalau kita berpuasa kan otomatis kita tidak berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Kan nggak mungkin ya kita berpuasa itu mungkin kita lagi buka berita tiba-tiba ada iklan yang negatif contohnya. Kalau kita puasa kan otomatis astagfirullah, ini jangan. Tapi kalau kita sedang tidak puasa, bisa saja kita malah justru penasaran ini apa sih, diklik-klik dibuka, oh ternyata iklan terus ini itu. Artinya bahwa kita semua paham bahwa puasa itu bisa membuat kita itu lebih menjaga diri kita. Iya, bisa lebih menjaga diri kita. Ini subhanallah sekali. Sampai ada itu pemimpin ya di zaman tabi'in ya. Itu ada satu pemimpin itu yang kemudian ketika diberi amanah menjadi menteri ya, kalau kita di negara kita itu sekelas menteri, kebetulan menterinya juga berurusan dengan kebutuhan makanan manusia. Jadi pemimpin ini memilih untuk senantiasa puasa Senin Kamis. Ya, ketika ditanya kenapa berpuasa Senin Kamis, alasannya adalah beliau ini, pemimpin ini ingin menjaga dirinya agar tidak menjadi pemimpin yang artinya memanfaatkan
kekuasaan, memanfaatkan dana-dana negara, memanfaatkan jabatannya saat itu, ya. Karena memang ketika kita diberikan posisi-posisi tertentu, diberikan jabatan-jabatan tertentu itu disitulah pintu-pintu setan itu semakin banyak. Ya, saya pun merasakan itu, ya. Sehingga saya senantiasa memotivasi diri. Sebenarnya gampang saja untuk melatih diri kita agar tidak terdistorsi dengan keinginan-keinginan dunia atau tentang virus-virus dunia tadi, dengan salah satunya adalah puasa. Ya. Jadi puasa itu untuk meredam diri kita. Tetapi ya saya katakan tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ya. Nah, teman-teman, ya, puasa, ya, itulah yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali. Kita itu coba membawa definisi puasa itu kepada hal yang lebih besar tadi, bukan sekedar hal-hal yang nampak di permukaan, ya. Bahkan mohon maaf, kadang ada orang itu yang memanfaatkan puasa bukan pada pemanfaatan yang seharusnya. Contoh, nanti di bulan Ramadan itu orang waktunya beribadah malah dia gunakan untuk untuk kesempatan berbisnis, kesempatan untuk mencari uang, kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak rezeki-rezeki. Bahkan ada yang mungkin sekedar ingin mendapatkan semacam popularitas, ya. Padahal tidak seperti itu, ya. Kita coba lihat profil-profil para sahabat itu. Ada itu sahabat itu yang tidak hanya satu tetapi banyak, yang ketika ini sudah tahu bahwa dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Ramadan, itu macam-macam tipikal sahabat. Ada yang satu bulan sebelum bulan Ramadan itu ada yang sudah menutup tokonya, ya, menutup jualannya. Kenapa? Karena beliau saking ingin mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan. Ada yang 1 minggu sebelum itu, ya, beberapa hari setelah itu betul-betul sudah mempersiapkan, ya. Bukan justru mengambil kesempatan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini banyak orang yang akan pergi ke pasar beli menu buka puasa, terus dimanfaatkan untuk itu, ya. Ya, walaupun sebenarnya bukan larangan juga, itu boleh-boleh saja. Artinya kalau memang kita ini memang terbiasa dengan jualan-jualan seperti itu, bukan larangan sebenarnya. Tetapi jangan sampai kemudian itu merusak nilai dari pahala-pahala kita nanti di bulan Ramadan. Artinya bahwa kita bisa menyeimbangkan itu, ya. Banyak orang yang hilang orientasinya di bulan Ramadan, ya. Orientasi yang harusnya kita kedepankan, menahan diri, bagaimana kita melatih diri, kan. Bulan Ramadan itu adalah bulan Ar-Riyadhah, bahkan juga biasa disebut bulan At-Tarbiyah atau bulan pendidikan, karena memang kita untuk mendidik diri kita. Nah, orientasi baik seperti itu jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai kemudian tergantikan oleh orientasi duniawi, ya. Contoh yang pernah juga saya sampaikan sepertinya, biasanya kaum muslimin, ya, atau biasanya kaum muslimat itu, ya, kalau bulan puasa itu doyan sekali itu potret menu buka puasa, ceret, ya kan? Ya, nanti ada pisang hijau, hari pertama pisang hijau, hari kedua mie, hari ketiga nanti jalan kote pasti, kan, jalan kote, ya kan. Nah, terus nggak cukup di situ, ya, nggak cukup sampai situ. Setelah difoto itu kemudian diposting di berandanya masing-masing, apakah di Instagram, ya, Facebook, sekarang TikTok ini sudah mulai menjamur ke seluruh kalangan muda seperti ini. Kalangan muda seperti ini biasanya Instagram, yang bawa kita ini yang banyak TikTok, ya. Diupload
Alhamdulillah menu buka hari ini, ya kan? Nah, ada gitu. Biasanya nanti Anda akan temukan begitu di hari-hari pertama bulan Ramadan. Ya, Alhamdulillah menu buka hari pertama di display di beranda-beranda seperti itu. Nah, teman-teman, coba ditelusuri fenomena seperti ini. Kita tidak pernah memikirkan bahwa perilaku-perilaku seperti ini sebenarnya itu merugikan diri sendiri dan merugikan diri orang lain. Maksudnya gimana ya? Jadi kita tidak pernah menyadari bahwa tindakan kita itu bisa saja membuat orang lain cedera. Contoh, yang namanya media sosial itu kan, itu dilihat oleh seantero dunia. Mungkin saat itu dilihat oleh teman-teman kita yang ada di Papua sana, ya, dilihat oleh teman-teman kita yang jauh, mungkin bisa saja di luar negeri, Palestina, ya, atau mungkin di Ukraina, Rusia gitu, yang Muslim juga. Mereka yang tidak bisa menikmati menu-menu buka puasa seperti itu, pasti mereka akan menyatakan, aduh, sedih, ya, merasa sedih melihat kaum muslimin ada yang dengan bangganya memposting menu-menu yang enak-enak seperti itu, ya. Atau mungkin gak usah jauh-jauh lah, di daerah kita, di daerah Sulawesi, daerah Endrekang saja banyak loh orang yang kalau berbuka itu atau sahur itu mungkin ala kadarnya, tidak bisa yang semewah seperti itu. Nah, kita tidak pernah mempertanyakan kepada diri kita bahwa apakah yang saya lakukan ini itu bermanfaat atau tidak, ya. Apakah yang saya lakukan ini bernilai ibadah atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini itu merugikan orang lain atau tidak? Nah, kadang kita tidak pernah bertanya seperti itu untuk kemudian kita melakukan hal-hal tindakan-tindakan bodoh, ya. Nah, itulah yang saya katakan, kita sudah mulai kehilangan orientasi dalam diri kita yang harusnya niat kita ibadah ikhlas, tetapi menjadi berubah karena niat kita itu berubah menjadi niat karena ingin mendapatkan popularitas. Saya paham beberapa orang yang mengupload menu buka puasa di beranda-beranda media sosialnya, itu ada sebenarnya yang orientasinya adalah pamer, ya. Ada sebenarnya orientasinya yang sekedar kita bahasa tak mengpacikeleng, ya kan? Dan ada niatan agar dikomentari oleh orang, ada niatnya agar dilihat oleh banyak orang. Makanya setelah posting itu sebentar lagi dilihat, oh sudah ada yang komen. Nanti dilihat lagi, oh sudah ada yang like. Nanti dilihat lagi, dilihat. Nanti 1 hari 2 hari, oh sudah banyak, ini sudah ada komentar, ini sudah. Nah, itu yang saya katakan, orientasi kita adalah mempacikeleng, ya. Orientasi kita adalah pamer dan ingin mendapatkan popularitas. Ya, haruslah kita perbaiki niat-niat seperti itu, apalagi di bulan Ramadan. Harusnya sebelum kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu tadi bertanya, pertama, apakah tindakan kita itu bermanfaat atau tidak? Yang kedua, apakah merugikan orang lain atau tidak? Jangan sampai justru membuat orang lain menjadi iri, membuat orang lain menjadi cemburu, ya kan? Atau mungkin bagi orang lain akan justru menilai kita, oh itu memang sukanya pamer-pamer, oh ya udah memang begitu kualitasnya. Ya kita sendiri yang rugi gara-gara postingan kita yang kita anggap itu bermanfaat ternyata tidak bagi orang lain, ya. Atau pertanyaan yang paling tinggi adalah apakah yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau tidak? Apakah ada unsur-unsur ilahiyahnya atau tidak? Ya, kalau 3 ini tadi ada semua, silahkan diposting. Bermanfaat, tidak merugikan, bernilai ibadah. Makanya memang hati-hati kalau mau posting-posting itu. Jangan sembarangan, apalagi di bulan Ramadan posting menu buka puasa. Tapi bagi perempuan yang memang punya passion pada jual beli, ya, mungkin kita itu jual jalan kote, memang kita lagi jual pisang hijau,
jual apakah begitu dan diposting, oh itu nggak salah, itu kan memang lagi jualan. Orang jualan kan harus membagikan lem. Loh kalau nggak begitu nggak ada yang mau beli. Tapi kalau tidak jualan terus pamer-pamer kayak begitu, aduh, tobat kita. Jangan sampai merusak pahala puasa kita. Nah, itulah sekarang penyakit kita yang biasa saya katakan kita itu terkena penyakit yang namanya apa namanya itu ceramah-ceramah saya yang dulu itu. Ya. Budaya sensasi, sensing culture, ya. Ya, jadi budaya sensasi itu juga sifatnya itu pandemik seperti halnya corona itu. Corona itu kan pandemik ya. Seluruh negara ada corona. Nah, ini juga sensing culture juga itu pandemik juga karena budaya sensasi itu sekarang sudah banyak banyak mengenai semua kalangan, bukan hanya anak-anak, orang tua juga begitu ya. Orang tua itu banyak yang orientasinya pamer-pamer di media sosial ya. Ya, jadi naudzubillah, kita berusaha agar tidak sampai seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke persoalan puasa ya, nanti kita bisa diskusi sedikit sebelum kita tutup bahwa kita perlu membekali diri kita ya, kita perlu membekali diri kita tentang wawasan khususnya puasa ini karena kita akan memasuki bulan puasa Ramadan ya. Jangan sampai puasa kita itu ya sama dengan puasa tahun lalu. Jangan sampai puasa kita itu tidak berkah ya. Jangan sampai puasa kita itu yang harusnya di situ kita bisa mengakumulasi pahala, mengakumulasi kebaikan-kebaikan, malah ternyata tidak kita dapatkan itu. Ya. Ya, karena memang bulan puasa itu keutamaan itu luar biasa. Sampai-sampai sering itu para ustadz itu mengangkat hadis yang sebenarnya bukan hadis ya, itu hanya ungkapan para orang bijak saja. Tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Iya. Tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Itu bukan hadis ya, bukan hadis apalagi ayat ya. Jadi maksud dari ungkapan itu adalah orang tidur saja ya, orang tidur saja di bulan Ramadan itu dapat pahala kita. Ya. Artinya apa? Daripada kita ini ngomong tidak baik, daripada kita ini nonton yang tidak baik, daripada kita pergi ke tempat-tempat yang tidak baik ya, lebih baik tidur. Artinya tidur itu jauh lebih berpahala daripada itu tadi. Nah, kita sudah menahan diri kita. Nah, apalagi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan. Ya. Nah, satu amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini harus berbeda lah dengan konsep-konsep bacaan di bulan-bulan sebelumnya. Ya, bacaan kita mungkin di bulan Ramadan kali ini kita tambah dengan membaca terjemahnya, ya, membaca terjemahnya. Hanya bagus kalau Quran bacaan itu kan ada terjemahannya, ya. Sudah ada semua terjemahannya. Jarang kita punya Al-Quran sekarang yang tidak ada terjemahannya. Tidak harus mengejar kualitas, ya. Kuantitas, tidak harus mengejar kuantitas di bulan Ramadan itu, tetapi jauh lebih baik kalau satu ayat kita baca, kemudian setelah itu kita pahami terjemahnya, lanjut lagi, dan seterusnya. Ya, ya. Masing-masing ada kelebihannya. Artinya bahwa kalau kita mau mengaji tanpa ada terjemahnya juga mungkin ya boleh. Tapi Al-Quran itu kan idealnya menjadi pedoman. Masa sih kita baca tapi kita tidak paham? Masa sih kita baca tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan? Nah, bagaimana biar bisa kita jadikan sebagai pedoman dan rujukan? Ya itu tadi, tentu dengan kita membaca terjemahan atau kita juga membaca syukur-syukur pada tingkatan tafsirnya. Nah, baik, yang terakhir
terkait dengan apa ini? Saya tadi mau bahas tentang Lailatul Qadar juga ya. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu juga ada malam Lailatul Qadar. Sampai hari ini orang tidak tahu itu kapan itu malam Lailatul Qadar. Tetapi isyarat yang masyhur itu nanti diturunkan di bulan Ramadan. Beberapa pendapat ada yang bilang nanti di malam-malam ganjil, nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Tetapi perlu saya pahamkan kepada kita sedikit tentang wawasan malam Lailatul Qadar ini, bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan hanya dicari, bukan hanya kita dapatkan pada waktu itu ya. Contohnya kita di hari pertama tidak ada orientasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita biasa-biasa saja. Nanti kalau masuk malam ke-20, harus lebih mantap. Kalau kemarin ngajinya cuma 1 ayat, malam 20 harus 30 ayat. Ya. Nah, ini artinya bahwa mengejar bulan Ramadan itu mengejar Lailatul Qadar itu bukan dari sejak awal. Nah, ada orang yang seperti itu. Maka yang benar itu kita berusaha berikhtiar mendapatkan malam Lailatul Qadar itu idealnya sejak dari awal ya. Artinya bahwa Allah itu tidak akan pernah salah pilih kepada hambanya. Allah pasti akan memberikan manfaat malam Lailatul Qadar itu bagi hamba-hambanya yang memang sudah memperjuangkan sejak di hari pertama bulan Ramadan itu. Kan begitu konsep pahala. Allah tidak akan pernah salah memberikan pahala. Nah, begitupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti halnya sebenarnya reward ya. Artinya itu adalah hadiah yang diberikan kepada hambanya yang memang sudah memperjuangkan malam Lailatul Qadar sejak hari pertama. Sehingga salah kalau kita itu baru nanti di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu baru kita bahasa tak matongan-tongan ya, matongan-tongan beribadah, digasak mela masjid, digasak mengaji. Padahal itu sebenarnya harus dimulai dari awal. Ya. Nah, bagaimana kalau kita itu hanya mencari di malam-malam ganjil ya? Lagi-lagi ya wallahu a'lam ya, Allah yang lebih tahu siapa yang akan diberikan malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr ya. Adalah lebih baik daripada 1000 bulan ya. Lebih baik daripada 1000 bulan dan di situ ada keutamaan-keutamaan. Nah, mari kita mengejar itu semua sambil kita memahami makna puasa itu bukan sekedar kita menahan makan ya, minum dan seterusnya, tapi ya marilah kita kembangkan makna puasa itu yang lebih luas dalam konteks kehidupan kita ya, seperti itu. Ya, saya rasa cukup itu dulu pengantar saya terkait dengan puasa. Insyaallah nanti di lain kesempatan bisa kita kembangkan. Bahkan nanti di bulan Ramadan itu semua dai, semua ustadz itu akan menyampaikan tentang tema-tema itu, dan mari kita manfaatkan bulan Ramadan nanti untuk betul-betul kita jadikan sebagai tempat untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Iya, boleh. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Oke, tidak sholat wajib ya. Bagus sekali pertanyaan. Ya. Bagaimana tuh hukumnya orang yang berpuasa tetapi tidak sholat ya? Ini tidak sholat apa? Tarawih? Wajib. Oh, tidak sholat wajib. Wah. Ya, itu kita maklumilah. Artinya bahwa orang Islam itu unik-unik ya. Ada yang pemahamannya sudah baik, ada yang pemahamannya masih sedang-sedang, ada yang memang sangat nol sekali pemahaman. Mereka ikut beragama itu karena melihat saja. Ya, sebelum itu sebenarnya banyak contoh ya, seperti banyak orang yang tidak pernah sholat wajib, tapi nanti kalau sholat Jumat itu baru datang ke masjid. Padahal sholat Jumat itu sholat Jumat itu apa?
Hah? Apa? Iya, iya, iya. Artinya bahwa kadang orang tidak paham ya, kadang orang tidak paham. Atau begini, bukan salat Jumat yang saya maksud tadi, yang sifatnya tahunan ya. Idul Fitri, Idul Adha, kan ada yang begitu ya. Tidak pernah sholat, tapi nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha dibelah-belahin datang. Sampai luar biasa lah gitu ya. Nah, itu karena ketidakpahaman ya, ketidakpemahaman dan tidak bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah ya kan. Yang namanya salat Idul Fitri, Idul Adha itu kan sunnah ya. Artinya kalau kita tidak melakukan itu, nggak salah. Kalau tidak kita lakukan itu tidak berdosa ya. Ya rugi aja sebenarnya karena kita sudah meninggalkan sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, lebih kepada pertanyaannya tadi, gimana tuh orang berpuasa tetapi tidak sholat ya. Jadi sholat ini kalau kita merujuk pada satu hadis ya yang dijelaskan bahwa orang kalau tidak sholat, dalam artian ini tidak sholatnya disengaja, itu sudah masuk dalam kategori kafir ya, kategori kafir ya. Nah, masuk dalam kategori kafir karena sholat itu adalah identitas kita dan yang tidak boleh kemudian ditinggalkan. Tapi itulah saya katakan tadi, masyarakat kita itu kan banyak yang tidak paham ya, banyak yang tidak paham ya. Dan itu adalah lahan kita untuk berdakwah, lahan kita untuk berdakwah. Maka bagi kita ya, kita bersyukur saja, bersyukur alhamdulillah madongone puasa ya, madongone puasa meskipun dia tidak pernah sembahyang, tidak sholat ya, tidak pergi ke masjid, tidak sholat isya, tapi mungkin nanti tarawih datang, ada juga yang begitu ya, ajar rajin lima tarawih tapi karena sembahyang, padahal tarawih itu juga sunnah sebenarnya ya. Nah itulah pemahaman masyarakat kita. Maka kalau kita mau bertanya bagaimana statusnya, pahalanya begitu ya, kita serahkanlah kepada Allah. Bukan wilayah kita untuk kemudian menjustifikasi bahwa dia itu kafir, dia itu sudah berdosa, dia itu udah, bukan begitu tugas kita untuk berdakwah. Ya, dalam rangka dakwah ya kita bimbing mereka-mereka yang seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya memang itu bertolak belakang. Melakukan ibadah satu tetapi tidak melakukan ibadah yang lain, itu kalau dalam bahasa agamanya namanya fasik ya, fasik. Artinya di sisi lain itu melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi di sisi lain masih melakukan hal-hal yang negatif, itu fasik ya. Dan mungkin kita masih ada di wilayah ini, termasuk saya ya, mungkin kita juga di sisi lain kita sudah berusaha memperbaiki diri, kita sudah ibadah, tapi kita juga masih sering melakukan hal-hal yang negatif ya. Saya pun demikian. Nah itulah yang disebut dengan fasik ya, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan itu, naik level pada level mukmin ya, mukmin, orang yang beriman ya. Nah seperti itu ya terkait dengan orang puasa tapi tidak sholat ya. Ada juga pertanyaan yang mirip-mirip, bagaimana boleh nggak ada orang maju imam tetapi tidak bagus bacaannya tentunya. Dia maju imam tetapi masih suka bermaksiat. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mirip yang kadang mengecoh. Gimana tuh? Imam tapi masih suka bermaksiat. Terima nggak pahala? Diterima nggak salatnya? Ya artinya bahwa dalam lingkup jamaah ya diterima. Tetapi urusan imam tadi yaitu urusan dia dengan Tuhan ya. Dia bermaksiat, dia itu mungkin melakukan korupsi dan seterusnya ya. Saya rasa seperti itu. Mungkin yang lain. Ini khusus untuk Perempuan. Iya. Apakah kepuasan kita diterima ketika kita menstruasi 5 atau 10 menit sebelum waktu buka puasa? Ya. Jadi ini pertanyaan perempuan tetapi harus juga diketahui oleh laki-laki. Ya. Pertanyaannya adalah apakah puasanya itu diterima kalau sebelum berbuka itu
sudah mens begitu ya. Ya. Nah, itu kan berarti ini masuk dalam hitungan hari puasa tadi. Jadi hari itu sudah dianggap sudah tidak berpuasa karena itu sudah masuk dalam arti sebelum berbuka kan. Iya. Nah, nantilah kalau sudah selesai berbuka, meskipun tadi tinggal beberapa menit, mungkin beberapa itu ya, tapi nanti kalau sudah malam baru itu masih dihitung, ya. Artinya bahwa itu masih dalam wilayah puasa, sehingga ketika perempuan itu mengalami datang bulan seperti itu, mens, ya itu artinya bahwa di situ dia mulai untuk dianggap tidak berpuasa. Ya, meskipun tinggal sebentar lagi berbuka. Ya, biasa terjadi gitu ya. Ya, ini nanggung amat ini. Enggak diundang-undang tiba-tiba datang contohnya. Ya, begitulah. Iya, siang kayak gitu, ya, malam lah. Iya. Nah, ini juga mungkin ada yang masih punya utang ya. Utang bulan puasa tahun lalu, ya silakan ditunaikan dulu. Dibayar dulu ya bagi perempuan yang biasanya bolong-bolong sampai 10 hari ya. Nah, bagaimana kalau laki-laki? Apakah diganti puasanya yang tidak dilakukan di bulan Ramadan tahun lalu? Kalau puasanya itu tidak puasanya itu disengaja ya, contohnya kemarin itu memang sengaja tidak puasa. Ya, itu nggak usah diganti, itu nggak bisa diganti kalau begitu. Itu udah dosa itu. Cara menggantinya dengan bertobat, minta ampun kepada Allah. Ya, contohnya dulu waktu bulan puasa tahun lalu, kamu sengaja nggak puasa, betul aku puasa, canda puasa. Contohnya dengan alasan-alasan seperti itu yang tidak jelas, maka itu tidak perlu diganti. Berbeda dengan kalau kita sakit ya, kita safar ya, perjalanan yang kemudian kita tidak berpuasa di waktu itu, maka ya itu harus diganti ya, itulah yang perlu diganti, dan itu dianggap kita masih berpuasa, hanya saja digantikan di waktu yang lain ya, seperti itu. Bagaimana kalau dibilang kayak misal 10 hari utangnya, terus hari-hari setelahnya kita ganti, tapi lupa bilang berapa yang harus kita ganti. Iya, diniati aja ya. Artinya bahwa anggap saja kamu utang, teman-teman utangnya 10 ya, anggap saja 10 yang real, tapi lupa apakah 12 atau 8 ya. Maka dalam hitungan ke-8 itu biasa saja diniati bahwa kalau memang masih masuk dalam hutang puasa, maka itu diniati ke sana. Ya, tetapi nanti kalau mungkin sudah bukan hutang puasa, mungkin bisa diniati ke puasa Senin Kamis dan lainnya. Ya, begitu. Artinya bahwa kita sudah berikhtiar untuk memenuhi, kan lupa itu kan kesalahan manusia ya, kesalahan yang diampuni. Ya, maka dengan pelajaran seperti itu perlu dicatat nanti. Oh, bulan Ramadan checklist nggak puasa, sehingga kita tahu oh ternyata saya itu tidak puasanya itu 10 hari. Nah, 10 hari. Ya, karena memang kadang begitu kita lupa. Ya, kita lupa. Masalah waktu imsak. Kan kalau kita di sini biasa ada yang kantor Iya. sebelum asar. Ada juga yang batas imsak itu asar subuh. Ada juga yang pernah saya dengar imsak itu kalau sudah terbit matahari yang sudah asar, kalau belum terbit matahari itu masih bisa makan. Yang mana itu sebenarnya baru imsak? Iya. Paling dianjurkan. Jadi imsak itu kalau kita lihat di jadwal itu memang biasa lebih cepat 10 menit sebelum azan kan? Ya, 10 menit sebelum azan. Nah,
itu yang jadwal seperti itu sebenarnya peringatan. Jadi imsaknya itu adalah peringatan agar di waktu itu kalau bisa kita sudah selesai makan, kita sudah siap-siap pergi ke masjid, kita sudah sikat gigi, cuci muka dan seterusnya ya. Walaupun sebenarnya mentok maksimal atau batasan kita tidak boleh makan itu ya adalah ketika azan dikumandangkan. Jadi batasannya itu adalah subuh ya. 1 menit sebelum subuh ya boleh kita makan, boleh minum. Bahkan ketika kita sementara makan dan tidak sadar ternyata sudah azan, Allahu Akbar, maka waktu azan seperti itu kita segera akhiri dengan minum. Ya tidak apa-apa. Jadi sementara azan kita minum. Ya artinya kita tutup itu makan kita dengan minum karena kan kering ya kalau kita tidak minum. Boleh asal tidak berlebihan. Pokoknya minum seadarnya, setelah habis kita segera untuk siap-siap ke masjid. Nah sekarang yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman, sekarang itu subuh itu lebih bukan lebih maju ya, mundur 10 menit. Nah kalau Anda nanti buka jadwal yang ada di aplikasi itu kan rata-rata sama semua. Itu sekarang contohnya subuh jam 4.52. Nah, subuh yang sesuai dengan kalender global internasional, kalender Islam internasional itu jam 4.52 ditambah 10, berarti jam berapa itu? Jam 5 lebih 2 menit ya? Iya. Jadi kita itu masih boleh makan sampai jam 5 lebih 2. Nah, ini memang belum banyak masjid yang tidak seragam. Ada yang azannya itu jam 4.52, ada yang azannya jam 5 lebih 2. Kayak gitu. Nah, ini yang dipahami oleh terutama yang mengusulkan ini ke MUI adalah Muhammadiyah, dan itu sudah disepakati di kalangan internal Muhammadiyah, di seluruh masjid-masjid Muhammadiyah, termasuk insya Allah ini katanya kalender ini kan sudah diteliti bersama akan menjadi kalender global Islam, sehingga dalam waktu tidak lama itu akan kita sepakati subuh di Indonesia itu terlalu cepat, sehingga kita sesuaikan saja dengan jadwal yang ada di HP kita. Jangan terlalu cepat subuhnya ya, ditambah lagi 10 menit. Nah ini sangat bermanfaat untuk kita masih bisa tambah-tambah makan dulu ya. Sudah azan, mungkin masjid sana sudah azan, oh belum, kita masih ada 10 menit. Nah kalau jadi seperti itu jadwal yang ada ya. Mungkin cukup ya. Satu lagi. Jadi berdasarkan waktu, tidak mesti berdasarkan azan nih. Iya, kan azan itu kan kadang tidak tepat juga ya. Tapi kalau masjid yang sudah bagus itu biasanya azannya sudah tepat ya. Iya. Jadi waktulah yang menentukan. Waktu artinya waktu jadwal yang sudah kita pegang. Jadi bisa kita cek di HP kita masing-masing.